seperti biasa hari ini kembali kami menyapa para sahabat semuanya dalam program kami yaitu Sapa Pagi. Nah, hari ini Selasa edisi 26 Januari 2021 kami akan mengulas kembali berita yang ada di koran Radar Buku-Buku hari ini dan di Radar Buku-Buku online. Nah, untuk itu para sahabat, bantu kami untuk like dan subscribe-nya di channel YouTube kami Radar Buku-Buku dan follow Instagram kami di Harian Radar Buku-Buku, karena kami selalu menyajikan berita yang terupdate seputar Kabupaten Buku-Buku dan kecamatan yang ada di Kabupaten Buku-Buku. Dan jangan lupa bantu kami untuk like dan subscribe-nya agar kami selalu bersemangat memberikan informasi seputar Kabupaten Buku-Buku kepada para sahabat semuanya. Oke, kita lanjut aja ke pembahasan berita yang ada di koran hari ini. Berita yang ada di koran hari ini itu yang pertama ada berita Pemkab diminta gelar pameran dan pesta rakyat, Satgas Covid diminta proaktif. Tidak lama lagi masyarakat Kabupaten Buku-Buku akan menikmati kemeriahan hari ulang tahun Kabupaten Buku-Buku yang ke-18. Berdasarkan isu yang beredar di tengah masyarakat bahwa pada perayaan HUT Kabupaten tahun ini tidak sama dengan perayaan seperti tahun lalu sebagai alasan kena ancaman penyebaran COVID-19. Informasinya, pameran dan pesta rakyat juga tidak digelar. Mendengar hal ini, salah seorang tokoh pemuda I Jenderal Juanda ST merasa alasan Pemkab tidak mendasar. Karena secara umum masyarakat sudah tahu Gubernur Bengkulu akan segera mengeluarkan surat edaran yang memperbolehkan kegiatan pesta pernikahan. Jika pesta pernikahan diperbolehkan menurut I Jenderal, maka diperbolehkan juga adanya keramaian. Tentunya kegiatan HUT ke-18 Kabupaten Buku-Buku nantinya menjadi momen bangkitnya ekonomi masyarakat. Saya berharap Pemkab tetap mengadakan perayaan HUT Kabupaten seperti tahun sebelumnya, mulai dari kegiatan pameran maupun hiburan rakyat. Apalagi saat ini informasinya Gubernur Bengkulu akan mengeluarkan SE memperbolehkan kegiatan pesta pernikahan. Mungkin saja Gubernur itu sudah ikut prihatin melihat banyaknya usaha masyarakat yang mati suri akibat selalu dikaitkan dengan COVID-19, tegas I Jenderal. Lebih lanjut, I Jenderal mengkritik hasil rapat kepanitiaan HUT ke-18 Kabupaten Buku-Buku kemarin. Ia tidak setuju panitia HUT hanya memilih kegiatan yang berkesan tidak memberi dampak positif bagi masyarakat banyak. Salah satu contoh panitia informasi hanya akan menggelar eksebisi sepak bola antar eksekutif dan legislatif saja. Kemudian panitia akan menggelar pertandingan olahraga golf dan gos sepeda saja. Dijelaskan I Jenderal, andai pesta rakyat dan pameran tidak digelar, maka dinilai Pemkab gagal merayakan HUT ke-18 Kabupaten Buku-Buku. Kalau memang Pemkab atau panitia beralasan minimnya anggaran dalam penyelenggaraan kegiatan pameran pasar malam dan pesta rakyat, kan bisa dicari solusinya. Untuk apa banyak investor di daerah ini jika tidak bisa ikut membantu dana perayaan HUT kabupaten? Andai investor seperti pabrik dan perkebunan tidak mau membantu, maka kami seluruh Pemda akan bergerak dan berupaya menggalakkan dana untuk perayaan HUT Kabupaten Buku-Buku. Itu pun jika Pemkab tidak merasa malu. Menurut I Jenderal, menurutnya dampak positif perayaan rakyat dan pameran jauh lebih memberi kesan bangga bagi masyarakat. Ia yakin kegiatan pameran dan pesta rakyat dapat membangkitkan perekonomian masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Pasalnya, dengan dilonggarkannya kegiatan keramaian akan membangkitkan usaha mikro, kecil, menengah, juga bermanfaat sebagai momen Kabupaten Buku-Buku bisa mempromosikan objek wisata, produk andalan dan sumber alam lainnya. Mengenai ancaman penyebaran COVID-19, I Jenderal lebih sepakat dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Contohnya, pedagang dan pengunjung diwajibkan mengenakan masker, menyediakan tempat mencuci tangan. Bahkan Satgas COVID-19 diminta lebih aktif menyemprotkan lokasi pameran dengan hand sanitizer dan cairan disinfektan. Untuk apa COVID itu bermiliaran rupiah? Maksud kami, untuk apa dana COVID itu bermiliaran rupiah jika tidak dimanfaatkan sesuai dengan momen dan kebutuhan masyarakat? Andai takut penyebaran COVID-19, kan daerah kita memiliki Satgas COVID yang bisa melakukan tindakan di lokasi pesta rakyat dan lokasi pameran. Ini merupakan sebuah saran yang diungkapkan oleh salah seorang pemuda yang bernama I Jenderal Juanda yang mengatakan perlu adanya kegiatan pameran dalam rangka hari ulang tahun Kabupaten Buku-Buku yang ke-18 ini. Dia berharap dengan adanya pameran pasar malam dan sebagainya akan membangkitkan kembali usaha kecil menengah
yang selama penyebaran COVID-19 di Kabupaten Mukomuko ini tidak berjalan. Ya, semoga saja kita dapat pemerintah daerah dalam hal ini mencari solusi yang terbaik agar kemeriahan dalam menyambut hari ulang tahun Kabupaten Mukomuko ini dapat terasa juga oleh masyarakat tentunya. Oke, kita lanjut ke berita selanjutnya, yaitu DAK 11 miliar terancam di reject, verifikasi APBD telat. Anggaran pendapatan dan belanja daerah 2021 baru disampaikan ke provinsi untuk dilakukan proses verifikasi oleh Gubernur Bengkulu. Walau dalam ketentuan ada waktu 15 hari untuk verifikasi, namun demikian mengingat pengesahan telat, maka proses verifikasi harus selesai sebelum 3 Februari nanti. Apabila terlambat, maka dana alokasi khusus sebanyak 11 miliar untuk tahun 2022 terancam direject oleh pusat. Ketua DPRD Mukomuko Ali Saftaini SE mengatakan ketentuannya daerah harus menyampaikan daftar penggunaan anggaran atau DPA ke pusat terkait penggunaan anggaran paling lambat 4 Februari. Jika sampai 4 Februari belum disampaikan, maka dianggap oleh pusat daerah tersebut belum siap membelanjakan anggaran yang diberikan, maka berdampak pada DAK berikutnya. Jika dilihat dari anggaran DAK total 52 miliar lebih, ada 11 miliar yang bisa diambil kembali jika terlambat penyampaian DPA. Maka kita sampaikan ada 11 miliar dari 52 miliar DAK yang dapat direject jika sampai 4 Februari DPA belum diserahkan oleh daerah. Karena itu, pedoman pusat memproses anggaran untuk daerah. Lanjut Ali, ini bukan sanksi atau hukuman akibat keterlambatan, maka tidak ada aturan yang mengaturnya. Sifatnya hanya kebijaksanaan dalam penggunaan anggaran dari pusat ke daerah. Potensi itu ada karena APBD baru disampaikan ke provinsi untuk verifikasi kalau menunggu 15 hari sesuai limit waktu, ada peluang terlambat. Anggaran baru disahkan 14 Januari, setelah diproses baru diajukan ke provinsi. Sekarang masih proses. Peluang terlambat ada karena memang pengesahan anggaran mengalami keterlambatan. Maka harapan kita sebelum 3 Februari sudah selesai, sehingga DPA langsung diproses untuk disampaikan ke pusat. Masih disampaikan Ali, jika itu terjadi maka artinya tahun depan banyak program DAK yang tidak dapat dilaksanakan. Apalagi pada tahun ini APBD Mukomuko mengalami penyusutan cukup jauh dibanding dengan sebelumnya. Sangat terasa andai kembali kehilangan anggaran tahun depan. Mudah-mudahan saja tidak terjadi, maka kita berharap proses di Bengkulu cepat selesai. Apalagi sekarang posisinya hanya Mukomuko yang belum diverifikasi. Tidak perlu menteri lagi. Ya, diharapkan semuanya dana alokasi khusus yang diberikan oleh pusat kepada Kabupaten Mukomuko itu sebanyak 52 miliar. Maka semoga berjalan dengan baik verifikasi di Bengkulu sehingga kita tidak mengalami kekurangan DAK itu 11 miliar kalau batas waktu yang telah ditentukan kita tidak berhasil memverifikasi. Ya, mudah-mudahan aja semuanya berjalan dengan lancar sehingga Mukomuko tidak kekurangan DAK untuk tahun berikutnya. Kita lanjut ke berita selanjutnya. Ini masih masalah hari ulang tahun Kabupaten Mukomuko. Kabupaten Mukomuko hanya 3 acara inti, upacara, paripurna dan syukuran. Berdasarkan hasil rapat bersama kemarin, hari ulang tahun Kabupaten Mukomuko yang ke-18 jatuh pada 25 Februari nanti ditetapkan. Namun, HUT dipastikan tidak semeriah tahun sebelumnya karena masih ada masa pandemi. Putusan sementara hanya ada 3 agenda pokok yang dilakukan, yaitu rapat paripurna istimewa, upacara peringatan HUT dan syukuran yang dipusatkan di balai daerah tanpa arak-arakan. Ketua DPRD Mukomuko Ali Saftaini SE menjelaskan rapat kemarin masih sebatas persiapan dan memberi pertimbangan untuk acara HUT. Karena HUT merupakan agenda besar daerah yang memang dinanti-nantikan oleh masyarakat. Namun karena kondisi sekarang masih pandemi, kemungkinan tidak ada kegiatan keramaian seperti pameran dan pasar malam, termasuk malam puncak hiburan rakyat ditiadakan.
Sementara direncanakan 3 agenda pokok saja yang memang sifatnya inti dari HUT, yaitu paripurna, upacara, dan syukuran dengan nasi kuning tanpa arak-arakan. Ini sifatnya masih rencana awal, mungkin nanti ada perkembangan seiring dengan kondisi, karena masih ada waktu 1 bulan lagi menjelang HUT. Salah satu peluang akan dilaksanakan pertandingan olahraga. Terus soal jumlah anggaran yang akan digunakan untuk HUT, Ali kurang mengetahui. Yang jelas penggunaan anggaran menyesuaikan dengan agenda kegiatan HUT. HUT ini termasuk yang ditunggu masyarakat, pasti pemerintah siap melaksanakannya. Namun karena kondisi maka tidak dilakukan secara meriah. Soal anggaran pasti siap. Sekda Dr. Andes Haji Marjohan juga mengatakan sesuai dengan hasil rapat bahwa kegiatan HUT akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal setiap tahunnya. Namun acara HUT akan dilaksanakan menyesuaikan dengan kondisi perkembangan kasus COVID-19 saat ini. Artinya HUT akan dilaksanakan secara sederhana, hanya acara inti yang semestinya saja. Mungkin tidak ada pasar malam dan pameran, hanya kegiatan upacara, rapat paripurna, dan doa syukuran. Tutupnya. Ini masih masalah rencana hari ulang tahun Kabupaten Mukomuko yang ke-18 yang jatuh pada 25 Februari mendatang. Di berita pertama tadi kita sudah menyinggung bahwa ada pendapat dari salah seorang pemuda yang menginginkan adanya kegiatan pasar malam dan acara puncak, karena dia menilai atau menganggap akan membangkitkan kembali usaha kecil menengah masyarakat yang selama masa pandemi mati suri. Tetapi dari pemerintah sendiri sekarang hanya akan melakukan kegiatan acara inti, 3 acara inti, yaitu upacara, paripurna, dan syukuran. Ini masih sebatas sementara, mengingat masih ada 1 bulan lagi dalam merencanakan kegiatan tersebut. Mudah-mudahan saja dari jadwal awal dapat berubah, karena kita tahu sendiri hari ulang tahun Kabupaten Mukomuko selalu dinantikan oleh masyarakat Kabupaten Mukomuko, bereuforiya menyambut syukur atas hari ulang tahun Kabupaten Mukomuko yang ke-18 ini. Ya, semoga saja kita dan berharap dapat COVID-19 di Kabupaten Mukomuko ini dapat segera berakhir, sehingga kita dapat merasakan euforia hari kemeriahan Kabupaten Mukomuko yang ke-18 ini. Kita lanjut ke berita selanjutnya. Ini masih di berita utama kita, yaitu ada berita jumlah Jatan lebih banyak dari Batino. Total penduduk sudah 190.000. Seperti diketahui beberapa waktu lalu, Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Mukomuko melakukan rilis bernama jumlah penduduk daerah dan nasional. Terungkap dari jumlah penduduk Kabupaten Mukomuko sudah mencapai 190.498 jiwa. Namun yang menarik dari data penduduk ini, ternyata jumlah penduduk laki-laki atau dalam bahasa Mukomukonya Jatan di Kabupaten Mukomuko lebih banyak dari perempuan atau Batino. Adapun rinciannya 98.479 jiwa laki-laki dan perempuan hanya 92.019 jiwa. Kondisi ini sama di tingkat nasional, di mana data penduduk terbaru jumlah laki-laki lebih banyak. PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mukomuko Dr. Andos Epi Busmanja membenarkan di mana saat ini ada kesenjangan jumlah laki-laki dan perempuan. Menurutnya perbedaan jumlah laki-laki lebih banyak ini memang sudah semenjak lama di Kabupaten Mukomuko dan Provinsi Bengkulu umumnya. Itu biasa. Sekarang kondisinya secara nasional juga sama, di mana jumlah laki-laki lebih banyak. Kalau soal mau dilarikan ke perjodohan tidak pas juga. Biasanya ada yang nikah dan cerai dan bahkan beristri 2. Lanjutnya, yang lebih penting bagi daerah, jumlah data BPS dan data Capil sinkron. Soal ada perbedaan sedikit wajar saja. Setiap tahunnya umumnya terjadi penambahan penduduk dari 2010. Sesuai rilis BPS ada penambahan hingga 34.745 jiwa. Sekarang total penduduk Mukomuko sudah di angka 190.498 jiwa. Beberapa tahun ke depan ditargetkan penduduk Mukomuko sudah lebih dari 200.000 jiwa. Maka kita terus
melakukan peningkatan pendataan dan pembenahan karena bisa saja masih banyak warga belum terdata, terutama yang datang dari luar dan pindah ke Muko-Muko. Masih dikatakannya pengaruh terbesar jika penduduk Muko-Muko sudah di angka 200.000 adalah jumlah anggota dewan bisa bertambah hingga 5 orang. Artinya jika skala dewan 25 maka pemilu ke depan kemungkinan sudah bisa di angka 30 orang. Capil terus berupaya melakukan pendataan penduduk dengan melengkapi dokumen administrasi. Setiap hari ada yang kita masukkan baru sebagai warga Muko-Muko karena selama ini warga tersebut sudah menetap tapi belum mengurus KK dan KTP sehingga belum terdaftar. Ini seperti berita kita pada minggu kemarin itu rilis BPS mengatakan jumlah penduduk Muko-Muko itu sudah 190.000 jiwa. Di sini yang menarik adalah jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Muko-Muko lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan. Nah, ini merupakan data terbaru rilis BPS pada tahun 2020 lalu. Dengan adanya jumlah ini dapat kita mengambil kesimpulan bahwa selama 10 tahun terakhir itu terjadi kenaikan jumlah penduduk Kabupaten Muko yang sangat signifikan. Bahkan dari Dinas Capil sendiri menargetkan untuk 10 tahun akan datang itu ada penambahan jumlah penduduk menjadi 200.000 jiwa. Dengan adanya penambahan penduduk ini otomatis anggota dewan yang ada di DPRD juga akan mengalami kenaikan. Seperti kita lihat sekarang hanya 25 anggota dewan dari perwakilan masing-masing capil. Dengan adanya penambahan penduduk ini diperkirakan ada penambahan jumlah anggota dewan yang ada di DPRD Muko-Muko. Kita lanjut ke berita yang ada di Kecamatan Bukit Pinang. Kecamatan Bukit Pinang hari ini kita ada berita jembatan rusak tumbuh Pemda Marui, kondisi lantai jembatan memprihatinkan. Bukit Pinang, kabarnya tahun ini lantai jembatan akses penghubung lahan perkebunan warga desa Sukapindah, Kecamatan Bukit Pinang bakal diperbaiki. Kondisi saat ini sebagian lantai keadaan rusak berat. Adapun upaya pihak desa setempat terkait persoalan ini, mereka sudah menyampaikan keluhan ini ke pihak PUPR Muko-Muko. Dan tujuannya tahun ini perbaikan terrealisasi. Kades Marui menyampaikan kondisi jembatan saat ini sebagian lantai yang terbuat dari kayu rusak berat. Ia menjelaskan pada intinya saat ini sulit dilewati. Kemudian jembatan tersebut merupakan akses penting warganya. Sebab untuk menuju ke lahan pertanian dan perkebunan, jembatan tersebut merupakan ujung tombak. Sudah wajar menurut saya lantai jembatan itu diganti. Sejak dibangun beberapa tahun lalu hingga sekarang belum ada diganti lantainya. Lebih jauh Marui mengatakan jika perbaikan nanti bisa dipermanenkan itu lebih baik. Sebab untuk dasar kerangka jembatan sangat kokoh, akan tetapi lantainya dari kayu. Besar harapan masyarakat setempat perbaikan dapat dilakukan tahun ini. Kalau maksimal muatan mobil angkut TBS lewat di jembatan itu 3 ton, tidak mungkin kita memantau tiap hari. Bisa saja muatannya lebih, itu hampir setiap hari dilintasi mobil bermuatan TBS. Harapan kami tahun ini diperbaikan oleh Pemda Muko-Muko melalui dinas terkait terwujud. Ini merupakan salah satu permintaan dari Kades Sukapindah, Kecamatan Bukit Pinang, yang berharap ada bantuan jembatan dari pemerintah daerah, khususnya Dinas PUPR Kabupaten Muko-Muko, yang menilai kondisi jembatan yang sudah rusak, karena jembatan ini merupakan jalan penghubung antara warga yang ingin pergi ke lokasi lahan pertanian dan perkebunan mereka. Yang diharapkan tahun ini ada bantuan dari pemerintah untuk segera melakukan perbaikan jembatan ini. Dan dia juga berharap agar kalau bisa jembatan ini dipermanenkan sehingga bertahan dengan lama. Dan ini merupakan salah satu keluhan dari masyarakat yang dalam hal ini disampaikan oleh Kades Sukapindah sendiri, dan mudah-mudahan aja tahun ini ada perbaikan dari pemerintah. Kita lanjut ke berita selanjutnya, yaitu di Kecamatan Penari. Di Kecamatan Penari kita ada berita KPM BLT DD Sidomakmur bertambah.
Sabtu, maksud kami ini dari Kecamatan Ariman Bito. Pada Sabtu 23 Januari berlangsung musyawarah desa khusus atau Musdesus di Aula Kantor Desa Sidomakmur, Kecamatan Ariman Bito. Tanpa hadir ketua anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD, Bayangkara, Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Kades, Sekdes, Perangkat Desa, Pendamping Desa, serta perwakilan masyarakat. Musyawarah yang dimulai pukul 9.15 WIB ini membahas calon keluarga penerima manfaat atau KPM, bantuan langsung tunai dana desa atau BLTDD. Hasilnya disepakati jumlah KPM BLTDD tahun ini sebanyak 62 orang. Jumlah ini bertambah dibandingkan tahun 2020 sebanyak 57 KPM. Sebagaimana disampaikan oleh Sekdes Sidomakmur Ayatul Rohim SPD. Dihubungi wartawan koran ini, Rohim menyampaikan jumlah KPM BLTDD tahun ini lebih banyak dibandingkan tahun lalu. Hal ini merupakan hasil musyawarah khusus. Sebagian penerima BLT ini merupakan penerima tahun lalu, tapi tidak seluruhnya. KPM BLT yang dikeluarkan karena masuk daftar penerima program Keluarga Harapan atau PKH. Selanjutnya, hasil Musdes ini akan disampaikan kepada pihak kecamatan untuk dilakukan verifikasi. Selanjutnya akan dituangkan dalam peraturan kepala desa atau Perkades. Dalam musyawarah banyak yang diusulkan menjadi penerima BLTDD. Kami dari pemerintah desa sifatnya sebagai pelaksana. Rohim menambahkan sebagai amanah peraturan Menteri Keuangan nomor 222 tahun 2020. BLT ini berlaku selama 12 bulan terhitung Januari hingga Desember 2021. Setiap KPM menerima 300.000 per bulan. Dengan demikian, pemerintah desa harus menyiapkan dana Rp223.200.000 untuk pembayaran BLT. Kami hanya melaksanakan apa yang terjadi keputusan bersama dalam musyawarah desa. Harapan saya jumlah KPM BLT berkurang, tapi masyarakat memiliki pandangan lain. Musyawarah desa merupakan puncak tertinggi dalam mengambil keputusan desa. Ini masih berkaitan dengan berita kami minggu kemarin. Ini ada masalah KPM BLT di Desa Sidomakmur itu bertambah dari sebelumnya 57 KPM sekarang menjadi 62 KPM. Ini mereka mendapatkan bantuan dari pemerintah melalui dana desa. Ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap merebaknya kasus COVID-19 di Kabupaten Kubuku ini. Mereka menerima sebanyak 300.000 per orang. Nah, ini merupakan kabar baik juga karena BLT ini berlanjut sampai tahun 2021 ini. Dengan adanya bantuan ini diharapkan bagi penerima dapat meringankan beban perekonomian mereka dan berharap tahun depan masih ada bantuan BLT ini. Dan kita lanjut ke berita yang ada di Kota Mukomuko. Di Kota Mukomuko kita ada berita masih masalah COVID-19 yang ada di Kabupaten Mukomuko. Isolasi mandiri, pasien COVID-19 dapat bantuan sembako. Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko tahun ini menyiapkan dana sebesar 80 juta untuk membeli berbagai bahan kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok ini nantinya akan dibagikan kepada 250 orang pasien positif COVID-19 yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumahnya. Perlu diketahui juga, dana sebesar itu tidak hanya untuk membeli berbagai bahan kebutuhan pokok, tetapi juga untuk membeli suplemen dan vitamin yang dibutuhkan oleh pasien COVID. Selain itu, dana tersebut juga digunakan untuk membeli berbagai jenis alat perlindungan diri atau APD untuk pasien yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumahnya. Hal ini disampaikan oleh Kepala Desa Mukomuko Saroni SH. Adapun jenis bahan pokok yang akan dibagikan nantinya seperti beras, gula, minyak goreng, dan sarden. Kebutuhan pokok yang akan disalurkan nantinya untuk memenuhi kebutuhan pokok pasien COVID yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumahnya selama 14 hari. Lanjutnya, jumlah dana sebesar 80 juta yang dianggarkan ini hanya mampu untuk menangani 250 orang pasien COVID yang
Menerima bantuan sembako dari pemerintah ini tidak hanya dari keluarga yang tergolong ekonomi tidak mampu saja, melainkan pasien yang keluarga mampu juga dapat. Intinya bagi pasien COVID yang menjalani isolasi mandiri dapat bantuan sembako, baik itu warga yang kurang mampu maupun yang mampu. Tujuannya untuk mendapatkan meringankan beban mereka selama tidak bekerja. Disampaikannya juga sebelumnya Dinsos tidak bisa memberikan bantuan sembako kepada pasien COVID yang menjalani isolasi mandiri karena tidak adanya anggaran untuk itu. Ditambah lagi sejak beberapa bulan terakhir Dinsos kehabisan stok beras dan bahan makanan lain untuk membantu warga yang menjadi korban bencana alam di daerah ini. Gudang logistik di instansi ini hanya memiliki persediaan berupa terpal, kecat dan baju bekas layak pakai. Tidak mungkin kami memberikan bantuan terpal kepada warga yang terpapar COVID. Soal bencana ini bukan bencana alam seperti banjir ataupun longsor. Gelasar ini merupakan ada bantuan dari pemerintah, dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko, bantuan berupa sembako untuk pasien yang sedang melakukan isolasi mandiri di rumah mereka selama 14 hari ke depan. Nah, diharapkan dengan adanya bantuan ini dapat meringankan beban para pasien yang terpapar COVID-19 selama mereka berada di rumah, dapat membantu karena mereka saat ini sedang melakukan isolasi mandiri di rumah. Mereka tidak melakukan pekerjaan apa-apa, tidak melakukan aktivitas seperti biasa karena mereka hanya melakukan aktivitas di rumah mereka masing-masing. Dan saat ini kita diketahui ada sebanyak 250 orang pasien COVID yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah mereka. Ya, diharapkan secepatnya mereka bisa sembuh dan mereka bisa beraktivitas seperti biasa kembali. Nah, kita lanjut ke berita masih di Kota Mukomuko. Ini ada kasus DBD meningkat, stok obat COVID menipis. Sepanjang tahun 2020, sebanyak 127 orang di Kabupaten Mukomuko terjangkit penyakit DBD. Jumlah masyarakat terjangkit DBD di tahun 2020 ini mengalami peningkatan dibanding dengan tahun lalu. Tercatat hanya 118 orang. Dengan meningkatnya jumlah masyarakat yang terserang DBD pada tahun 2020, membuat stok obat untuk fogging nyamuk DBD menipis. Diketahui stok obat untuk pengasapan atau fogging di Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko tersisa hanya 20 liter. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinkes Mukomuko Desriani SH melalui pengelola program DBD Bara Lendra. Sisa stok yang ada saat ini hanya cukup untuk melakukan fogging di 7 hingga 8 lokasi. Jika ada 8 orang saja yang terjangkit DBD, maka kami kehabisan stok untuk fogging. Jika dilihat dari jumlah warga yang terjangkit, maka pada tahun kemarin meningkat, bahkan ada yang meninggal dunia. Lanjutnya, dari 127 orang yang terjangkit DBD pada tahun 2020, diketahui yang terbanyak kasus DBD terjadi pada Januari, yakni 26 orang. Dengan inilah membuat pihaknya khawatir dengan menipisnya stok untuk fogging. Untuk itu pihaknya mengusulkan penambahan stok obat untuk fogging ke Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu. Di samping itu, instansinya melalui Puskesmas tetap mengimbau camat, lurah, dan kepala desa untuk mengajak masyarakat melakukan kegiatan pencegahan penyebaran penyakit ini. Salah satunya melakukan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN guna mencegah penyebaran penyakit DBD saat pandemi COVID-19. Kami minta warga melakukan PSN untuk mencegah penyebaran penyakit DBD, namun aksi PSN tidak melibatkan warga dengan jumlah banyak, takutnya terjadi penyebaran COVID-19. Dengan kita ketahui di sepanjang tahun 2020 itu terjadi peningkatan jumlah pasien yang terjangkit penyakit DBD ini. Sedangkan di 2019 itu sebanyak 118 orang, sedangkan di 2020 itu sebanyak 127 orang yang terjangkit DBD. Yang diharapkan masyarakat terutama dari klaster yang paling bawah itu menjadi kita sendiri, keluarga, dan masyarakat agar dapat selalu menjaga kebersihan rumah kita agar tidak terjadinya kasus demam berdarah ini. Karena di sini dari Dinas Kesehatan sendiri sudah mewarning bahwa saat ini tidak ada stok untuk obat atau untuk melakukan fogging karena masih mengajukan ke
Dinas Kesehatan Provinsi. Ya, kita sama-sama menjaga kebersihan rumah, dari kluster kita yang paling bawah itu dari diri sendiri, keluarga, agar kita terhindar dari penyakit jadi. Demikian dari kami kembali lagi besok dengan acara yang sama. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.